A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa semua nabi laki-laki, tidak ada nabi perempuan? Terkait ada atau tidaknya nabi wanita, para ulama dan fuqaha Ahlus Sunnah wal Jamaah serta sebagian besar ahli hadis berpendapat bahwa tidak ada nabi wanita berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut. 1. Ayat Al-Quran yang menunjukkan pembatasan kenabian hanya untuk kaum laki-laki, yaitu Surah 16 An-Nahl ayat 43. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki, para nabi yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. 2. Risalah harus disampaikan pada semua orang karena dakwah nabi adalah hak setiap umat manusia, miskin maupun kaya, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, seorang nabi harus menyampaikan dengan jelas dan terang di hadapan orang banyak. Dan perempuan kadang-kadang kalah susah melakukan hal-hal semacam ini sebab berbagai kendala yang dimilikinya. 3. Kaum perempuan memiliki masa haid atau istihadah dan beberapa kondisi yang membuatnya lemah, seperti ketika hamil, wiladah, nifas, dan hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan. Jika masa ini datang, ia tidak akan bisa melakukan puasa, sholat, dan menjadi imam. Belum lagi jika ia dalam masa kehamilan, maka pelaksanaan tugas-tugas kenabian akan menjadi lebih berat. Mustahil saat itu ia mengikuti peperangan dan mengatur strategi militer dengan menggendong anak di tangannya. 4. Tidak boleh wanita menjadi imam sholat dan makmun bagi laki-laki. 5. Seorang nabi dan rasul berarti juga pemimpin bagi para umatnya. Jika posisi ini ditempati wanita, maka beberapa orang akan menganggapnya rendah, sebab wanita dinilai lebih rendah daripada laki-laki. Walaupun wanita bukan nabi dan rasul, terdapat 4 wanita pilihan, yaitu 1. Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. 2. Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah. 3. Asia, istri Fir'aun. 4. Fatimah, anak Rasulullah. Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Surah 19, Maryam ayat 18-19. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu, Jibril, kepada yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Ya, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.
3. Surah 3 Ali Imran ayat 42. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Asyah istri Fir'aun. Surah 66 At-Tahrim ayat 11. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah membuat isi Fir'aun perumpamaan bagi orang yang beriman ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Surah 28 Al-Qasas ayat 9. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Dan berkata istri Fir'aun, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedangkan mereka tiada menyadari akibatnya nanti." Tidak hanya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW memuji budi, luhur, dan iman yang dimiliki Asia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa kemuliaan istri Fir'aun sejajar dengan Siti Khadijah dan Fatimah. Siti Khadijah adalah istri Nabi Muhammad SAW dan Fatimah adalah putri Rasulullah SAW. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad membuat 4 buah garis di atas tanah. Kemudian menanyakan maksud keempat garis tersebut kepada sahabatnya. Para sahabat tidak mengetahui maksud garis-garis tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wanita penduduk surga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asyah binti Muzahir, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah juga menyebut perumuman dari keutamaan Asia istri Fir'aun atas semua perempuan muslim lainnya. Abu Musa berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Orang yang sempurna kemuliaannya dari kalangan laki-laki banyak. Namun wanita yang sempurna kemuliaannya hanyalah Asia istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Dan sungguh keutamaan Asia atas semua wanita adalah seperti keutamaan sarit, jenis roti terbaik atas segala makanan." Muttafaq alaih. Tidak setiap yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nabi. Surah 3 Ali Imran ayat 33. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran
فرقان على العالمين. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua yang Allah beri wahyu adalah nabi. Karena seperti yang kita tahu, tidak semua keluarga Adam, Nuh, Ibrahim, dan Imran menjadi nabi dan rasul. 2. Tidak setiap yang didatangi malaikat adalah seorang nabi. Maryam didatangi malaikat beberapa kali, namun Maryam bukanlah seorang nabi. Hal ini ditunjukkan juga oleh beberapa hadis, di antaranya adalah hadis yang menerangkan bahwa malaikat pernah mendatangi 3 orang. Seorang berkepala botak, seorang buta, dan seorang yang berpenyakit tulang. Berdasarkan jawaban di atas, bisa disimpulkan bahwa pendapat yang sahih adalah bahwa seluruh nabi dan rasul hanya bisa diemban oleh kaum laki-laki. Semua itu menjadikan hampir tidak mungkin muncul nabi dari kalangan wanita, sebab kendala fisik dan fungsional yang dimiliki wanita menjadikannya kurang maksimal dalam hal ibadah, dakwah, dan menjalankan tugas-tugas kenabian lainnya. Karena ia juga berstatus sebagai seorang ibu yang melahirkan, menyusui, dan merawat anak-anak yang dikandungnya. Sementara itu, nabi adalah sosok pemimpin yang harus diikuti dan petunjuk untuk setiap masalah yang dihadapi para umatnya. Untuk beberapa kasus yang secara khusus terkait dengan wanita, para istri dan putri-putri beliau menjadi sumber petunjuk dan pengajaran dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.